Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sirahayu Rukmana dengan NIM 542300035. Di sini saya akan membuat video manajemen pemasaran syariah yang diampuh oleh Ibu Nurrahmasari Putri SE MBA tentang Starbucks di Australia dan kebijakan perdagangan. Baiklah, langsung saja kita ke materinya mengenai analisis STP. Yang pertama, segmentation. Starbucks di Australia mungkin menargetkan segmen pasar yang lebih sempit dibandingkan dengan Indonesia. Yang kedua, targeting. Starbucks di Australia mungkin menargetkan segmen pasar yang lebih spesifik seperti wisatawan, pekerja kantoran, dan mahasiswa. Yang ketiga, positioning. Starbucks di Australia mungkin kesulitan untuk memposisikan dirinya sebagai merek yang unik dan berbeda dari kompetitor lokal. Selanjutnya, analisis marketing mix. Yang pertama itu produk. Starbucks di Australia mungkin perlu menyesuaikan produknya dengan selera lokal. Yang kedua, ada price. Starbucks di Australia mungkin perlu menyesuaikan harga produknya agar lebih kompetitif dengan kedai kopi lokal. Yang ketiga, place. Starbucks di Australia mungkin perlu memilih lokasi yang strategis dan mudah diakses oleh target pasarnya. Dan yang keempat, promotion. Starbucks di Australia mungkin perlu meningkatkan upaya promosi dan branding untuk menarik perhatian konsumen. Selanjutnya, analisis SWOT. Ada yang namanya strength. Yang pertama, brand recognition. Starbucks memiliki brand recognition yang kuat di seluruh dunia. Yang kedua, global supply chain. Starbucks memiliki akses ke bahan baku berkualitas tinggi dari seluruh dunia. Yang ketiga, pengalaman. Starbucks memiliki pengalaman yang luas dalam mengoperasikan kedai kopi di berbagai negara. Adapun weakness. Yang pertama, harga yang relatif mahal. Starbucks memiliki harga yang relatif mahal dibandingkan dengan kedai kopi lokal. Yang kedua, kurangnya diferensiasi. Starbucks mungkin kesulitan untuk membedakan dirinya dari kompetitor lokal. Yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang pasar lokal. Starbucks mungkin tidak sepenuhnya memahami preferensi konsumen Australia. Adapun opportunities. Yang pertama, pertumbuhan pasar kopi specialty. Pasar kopi specialty di Australia terus berkembang. Yang kedua, peningkatan kesadaran akan kesehatan. Konsumen semakin peduli dengan kesehatan dan mencari pilihan minuman yang lebih sehat. Yang ketiga, pengembangan produk baru. Starbucks dapat mengembangkan produk baru yang sesuai dengan selera lokal. Selanjutnya, adapun street. Yang pertama, persaingan yang ketat. Pasar kopi di Australia sangat kompetitif. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bahan baku kopi dapat fluktuasi yang dapat mempengaruhi profitabilitas Starbucks. Yang ketiga, perubahan preferensi konsumen. Preferensi konsumen dapat berubah yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk Starbucks. Baiklah, selanjutnya faktor-faktor yang menghambat pengembangan pasar Starbucks di Australia. Yang pertama, budaya kopi yang kuat. Australia memiliki budaya kopi yang kuat dengan banyak kedai kopi lokal yang menawarkan kopi berkualitas tinggi. Yang kedua, preferensi konsumen. Konsumen Australia mungkin lebih menyukai kopi lokal dan artisanal dibandingkan dengan kopi massal yang ditawarkan Starbucks. Yang ketiga, tingkat penetrasi kopi spesial. Australia memiliki tingkat penetrasi kopi spesial yang tinggi, yang membuat Starbucks sulit untuk bersaing dengan kedai kopi lokal. Yang keempat, kurangnya diferensiasi. Starbucks mungkin kesulitan untuk membedakan dirinya dari kompetitor lokal. Selanjutnya, memahami kebijakan friendshoring. Friendshoring adalah strategi ekonomi yang mengutamakan hubungan dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai dan kepentingan geopolitik yang sama. Kebijakan ini muncul sebagai respon terhadap perubahan lanskap geopolitik global seperti meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China. Friendshoring mendorong perusahaan untuk memindahkan operasi dan rantai pasokan mereka ke negara-negara yang memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, dampak kebijakan friendshoring pada strategi pemasaran.
Yang pertama, perubahan rantai pasokan. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan rantai pasokan mereka untuk memenuhi persyaratan kebijakan friendshoring. Kedua, peningkatan biaya. Memindahkan operasi ke negara-negara baru dapat meningkatkan biaya produksi dan logistik. Yang ketiga, perubahan strategi branding. Perusahaan mungkin perlu menyesuaikan strategi branding mereka untuk mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan geopolitik negara-negara yang menjadi mitra dengan mereka. Yang keempat, peningkatan fokus pada pasar domestik. Perusahaan mungkin perlu meningkatkan fokus pada pasar domestik mereka untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang tidak memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat. Selanjutnya, cara perusahaan menanggapi perubahan kebijakan. Diverifikasi rantai pasokan. Perusahaan dapat diverifikasi rantai pasokan mereka untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara. Adapun membangun negara dengan negara-negara mitra. Perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara yang memiliki nilai-nilai dan kepentingan geopolitik yang sama. Selanjutnya, menyesuaikan strategi branding. Perusahaan dapat menyesuaikan strategi branding mereka untuk mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan geopolitik negara-negara yang menjadi mitra dengan mereka. Dan yang terakhir, selanjutnya, meningkatkan fokus pada pasar domestik. Perusahaan dapat meningkatkan fokus pada pasar domestik mereka untuk mengurangi ketergantungan pada negara-negara yang tidak memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat. Baiklah, selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi saya ialah kebijakan friendshoring memiliki dampak yang signifikan pada strategi pemasaran perusahaan. Perusahaan perlu menyesuaikan strategi mereka untuk memenuhi persyaratan kebijakan ini dan membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara mitra lainnya yang ada di seluruh dunia. Baiklah, mungkin ini saja materi dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Bye teman-teman.